Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4131 Tak ada jalan keluar. Lin Bai berdiri di jalan pegunungan menuju puncak gunung. Alih-alih melangkah masuk, dia melihat susunan di hutan di kedua sisi. Meskipun Lin Bai dapat menerobos susunan secara langsung dengan menelan roh pedang, alih-alih mengambil jalan utama, dia langsung menuju puncak gunung dari jalan setapak di hutan, tetapi dengan cara ini, melahap roh pedang pasti akan menarik perhatian orang, terutama di puncak gunung, ada juga pertempuran para tetua sekte iblis abadi. Meskipun Lin Bai sekarang berada di dunia iblis, yang merupakan tempat tanpa aturan, Lin Bai masih tidak dapat menjamin apakah Protoss raksasa akan menemukan dunia iblis. Begitu jejaknya terbongkar di dunia iblis, itu mungkin mengarah ke Protoss raksasa. Setelah perang di dunia kuno, Lin Bai harus berpikir dua kali setiap kali dia melangkah. Tanah kuno dikelilingi oleh patroli perbatasan Protoss raksasa. Meskipun berbahaya untuk melarikan diri, Lin Bai tidak dapat menjamin bahwa dia akan memiliki keberuntungan seperti itu untuk melarikan diri dari Protoss raksasa di masa depan. Lupakan saja, jika memang harus, jangan mengekspos dan menelan jiwa pedang di dunia iblis. Lin Bai telah melepaskan ide untuk menghancurkan susunan ke puncak gunung dengan metode rahasia roh bela diri. Selain itu, hanya ada satu cara yang bisa dipilih Lin Bai, yaitu, berjalan di jalan gunung untuk melawan murid-murid dalam sekte iblis abadi. Setelah mengambil keputusan, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berjalan di jalan gunung. Langkah Lin Bai sangat lambat, seolah-olah menyebar, begitu banyak prajurit telah melampaui Lin Bai. Mereka semua ingin pergi ke puncak gunung setelah mereka mendapatkan 5 manik-manik ajaib. Sebagian besar prajurit yang tidak memiliki cukup manik-manik ajaib bertarung di kaki gunung. Sekarang mereka yang muncul di tengah gunung telah memperoleh 5 manik-manik ajaib yang telah melewati level kedua. Melihat seseorang melampaui dirinya, Lin Bai tidak mempercepat dan membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, Lin Bai melihat bahwa ada lubang api di depan. Akan lebih baik jika seseorang dapat membantunya menjelajahi jalan. Benar saja, ketika Lin Bai Yue sudah dekat dengan puncak gunung, terdengar suara gemuruh dan suara benturan kekuatan spiritual di depannya. Benar saja, ada perkelahian. Lin Bai naik ke atas, di depan tangga, Lin Bai melihat dua orang yang berseberangan. Satu pihak berdiri di puncak gunung dan menatap para prajurit di bawah dengan senyum dingin. Jumlah mereka sekitar 30 orang. Selain murid-murid dalam, Lin Bai juga melihat beberapa seniman bela diri yang ikut serta dalam ujian bersama, terutama Wu Yuanlin, yang membuatnya sangat terkesan. Di sisi lain, hanya ada 5 orang yang berdiri di bagian bawah tangga. Tidak diragukan lagi, orang-orang yang paling menonjol adalah Qing Qiuyun dan Yang Chang, tetapi keduanya sekarang menderita cedera. Saudara Yang Chang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu menginginkannya dengan keras? Sepertinya para murid dalam ini tidak dapat membuat kita lulus dengan mudah. Bagaimana dengan tetua? Apakah para tetua tidak bertanggung jawab? 5 prajurit di sekitar Yang Chang, penuh amarah bertanya. Saat ini, hanya ada 5 prajurit yang memiliki 5 manik-manik ajaib. Di antara mereka, pencapaian yang paling mendalam adalah Qing Qiuyun dan Yang Chang. Musuh berada di depan satu sama lain. Para seniman bela diri yang berpartisipasi dalam ujian juga meletakkan rasa terima kasih dan kebencian mereka, dan bermaksud untuk bersatu satu sama lain dan mendekati Yang Chang untuk tetap hangat. Yang Chang berkata dengan nada dingin, apa lagi yang bisa kulakukan? Serahkan 5 manik ajaib dan menyerah dalam penilaian. Atau kita harus melawan mereka untuk melihat apakah kita bisa membuat lubang dan menerobos kesulitan. Ketiga mata lainnya menyipit, tetapi kita hanya berlima. Jumlah mereka lebih dari 30. Kultivasi Wu Yuanlin tidak terduga, dan ada murid-murid dalam yang duduk di tanah. Peluang kita untuk menang terlalu rendah. Ketika kelima orang itu bingung, Qing Qiuyun tiba-tiba merasakan roh bela diri mendekat di belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai berjalan perlahan ke puncak gunung seolah-olah tersebar. Melihat Lin Bai, Qing Qiuyun senang di matanya dan bergegas ke Lin Bai, kakak, kamu bisa dianggap datang. Qing Qiuyun tiba-tiba berjalan keluar dari belakang. Yang Chang dan 3 orang lainnya melihat ke samping, dan mata mereka tertuju pada Lin Bai. Terutama ketika saya mendengar kalimat, kamu bisa dianggap datang, tampaknya Qing Qiuyun telah menunggu Lin Bai. Yang Chang dan yang lainnya datang dengan cepat, mendekati awan Qing Qiu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu malu?
Baik Qing Qiuyun maupun Yang Chang terluka, dan darah di mulut mereka belum kering. Tiga lainnya lebih menderita daripada mereka berdua, dengan napas yang tidak stabil dan luka yang belum sembuh. Qing Qiuyun berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, para murid dalam mendirikan formasi di puncak gunung, menghalangi jalan mundur kita yang lain. Kita hanya bisa berjalan mendaki gunung dari jalan ini, dan mereka berhenti di sini. Jika kita ingin melewatinya, kita harus menyerahkan semua manik-manik ajaib di tubuh kita. Yang Chang dan aku baru saja mencobanya. Di hutan di luar jalur gunung, formasinya padat, seperti jaring besar. Jika kita jatuh ke dalamnya, kita akan mati. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa sampai ke puncak gunung. Saudaraku, aku tahu kamu terbiasa pergi sendiri, tetapi sekarang musuh ada di depan kita. Jika kita tidak membenci musuh, aku khawatir tidak seorang pun dari kita dapat mencapai puncak gunung dengan aman hari ini. Di depan Lin Bai, Qing Qiuyun dengan jelas menjelaskan kepentingannya kepada Lin Bai, dan implikasinya jelas dengan sendirinya, yaitu untuk menarik Lin Bai ke dalam geng. Lin Bai bingung. Dia tidak tahu di mana dia telah mengekspos prestasinya. Dia membuat Qing Qiuyun merasa bahwa kultivasi Lin Bai tidak terduga. Lin Bai mendongak dan menatap murid-murid dalam dan Wu Yuanlin yang dikelilingi oleh puncak gunung. Wajahnya sedikit membeku dan dia berkata dengan suara rendah, Wu Yuanlin dan mereka berdiri bersama. Tampaknya mereka dari Liga Hengzu. Itu akan merepotkan. Wu Yuanlin mengerutkan kening. Setelah mengenali Lin Bai, matanya tiba-tiba menjadi cerah, kakak seperguruan Wu, ini adalah prajurit yang baru saja aku ceritakan kepadamu dari Lianzu. Dalam penilaian ini, dia hanya satu dari Lianzu. Kakak seperguruan Wu berkata dengan dingin, prajurit Lianzu, bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan hari ini, dia tidak akan lulus ujian. Setelah menjelaskan minatnya kepada Lin Bai, Qing Qiuyun bertanya dengan sungguh-sungguh, kakak. Bagaimana? Mari kita bergandengan tangan. Peluangnya lebih baik. Yang Chang menarik napas dalam-dalam, sepasang mata ganas menyapu tubuh Lin Bai. Dia tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa tentang Lin Bai, yang akan membuat Qing Qiuyun terlihat begitu mengesankan. 3 orang lainnya juga berkata kepada Lin Bai, karena kamu bisa datang ke sini, berarti kamu sudah memiliki 5 manik ajaib di tubuhmu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai puncak gunung. Kamu bisa bergandengan tangan atau gagal dalam penilaian. Jika kamu bisa sampai di sini, kamu juga harus menjadi orang yang cerdas. Apakah kamu tahu bagaimana memilih? Lin Bai tersenyum lembut, baiklah, kalau begitu bergandengan tangan untuk mencoba. Sekarang biarkan Lin Bai menghadapi Wu Yuanlin dan murid-murid batinnya di puncak gunung sendirian. Jika dia tidak menggunakan segel Tao dan Dewa, Lin Bai akan merasa sedikit terkekang. Karena Qing Qiuyun mengusulkan untuk bergandengan tangan, mungkin akan menghemat banyak energi Lin Bai untuk melewati lintasan kedua. Bab 4132 hancurkan semuanya menjadi beberapa bagian. Murid-murid inti ikut serta dalam ujian tingkat kedua, terutama untuk mendapatkan manik-manik ajaib. Manik-manik ajaib adalah mata uang perdagangan terpenting dalam Sekte Iblis Abadi. Jika Anda mendapatkan manik-manik ajaib, Anda dapat menukar beberapa harta dan pil dari sekte tersebut. Tidak diragukan lagi, ini adalah cara paling sederhana dan efektif untuk merebut manik-manik ajaib dari para penguji. Lagi pula, sebagai murid inti, mereka dapat menangani para peserta ujian dengan mudah. Setiap kali, untuk berpartisipasi dalam ujian tingkat kedua, beberapa negara bagian dalam Sekte Iblis Abadi juga saling bertarung. Sesekali, beberapa liga negara bagian besar akan berkumpul bersama untuk membayar tugas yang dikeluarkan oleh sekte tersebut, dan pemenangnya akan dapat mengendalikan tugas tersebut untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, untuk berpartisipasi dalam ujian masuk tingkat kedua dan mencari manik-manik ajaib, yang juga merupakan tugas yang diberikan kepada para murid oleh Sekte Iblis Abadi. Sebagian besar waktu, Sekte Iblis Abadi akan menggantung tugas semacam ini di aula di Aken di gerbang dalam. Setiap murid inti dapat pergi untuk mendapatkan tugas tersebut. Namun, sejak munculnya beberapa liga negara bagian, tugas ini telah didominasi oleh beberapa liga negara bagian. Sesekali, akan diadakan kontes. Jika satu liga negara bagian menang, tugas tersebut menjadi milik liga negara bagian tersebut. Sekitar 3 bulan yang lalu, beberapa liga negara bagian besar berkompetisi, dan Liga Hengzu mengambil tugas penilaian tingkat kedua dari Liga Ganzu.
Segera setelah itu, beberapa liga negara bagian akan mengadakan kontes lagi untuk menentukan kepemilikan, tugas penilaian tingkat kedua. Mirip dengan tugas semacam ini, ada banyak di Sekte Iblis Abadi. Itu juga karena terlalu banyak tugas harian sehingga beberapa aliansi negara bagian berakar dalam. Akan ada juga pembatasan pada murid-murid dalam yang menerima tugas penilaian tingkat kedua. Terlepas dari prestasi mereka, setelah memasuki penilaian tingkat kedua, para tetua sekte akan menyegel prestasi mereka dan menyegelnya di alam kuasi Tao. Namun, meskipun demikian, kekuatan para murid dalam ini masih di luar kemampuan para penguji. Kapan? Haruskah kita mulai sekarang, atau menunggu kedatangan prajurit lain? Yang Chang bertanya dengan suara rendah. Bagaimanapun, sekarang masih terlalu dini. Hanya 5 penguji yang memenangkan 5 manik ajaib. 72 dari mereka telah memasuki tingkat kedua. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setidaknya 10 dari mereka dapat lulus ujian tingkat kedua. Sekarang hanya ada 5 dari mereka di sini. Jika kita menunggu 5 lainnya, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk menang. Green Qiuyun menatap Lin Bai dan bertanya, "Kakak, apa yang kamu katakan?" "Tidak masalah. Jika kalian ingin menunggu, tunggu saja. Jika kalian tidak menunggu, kalian bisa melakukannya sekarang juga." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Selain itu, jangan panggil aku saudara. Aku dari Lianzu di King Luo bagian bawah." Lin Bai, King Qiuyun dan yang lainnya melaporkan asal dan identitas yang lainnya. Beberapa orang lainnya juga keluar dengan kalender satu demi satu. Kami semua memiliki sedikit pemahaman satu sama lain. Dan seterusnya, dia berkata, "Satu kesempatan lagi untuk menang." "Bagus." Lin Bai tertawa dan pergi ke satu sisi. Dia melirik para murid dalam di puncak gunung. Melihat bahwa prestasi mereka disegel di alam kuasa Taoisme, dia segera berkata sambil tersenyum, "Sekte Iblis Abadi agak manusiawi. Kalian tahu kultivasi para murid dalam segel. Kalau tidak, diperkirakan hanya sedikit penguji seni bela diri yang bisa lolos dari tangan mereka." Atas saran King Qiuyun, kerumunan tidak bertindak gegabah, tetapi berdiri di bawah panggung menunggu kedatangan prajurit lainnya. Di puncak gunung, di depan istana surgawi, banyak tetua saling memandang dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka bahwa bendera 10.000 formasi akan muncul di tangan anak ini. Aku ingat bahwa 10 tahun yang lalu, Wu Xianyu, di Liga Hengzu membuat prestasi besar di Tanah Rahasia, dan diberi bendera formasi 10.000 oleh sekte, yang juga menyebabkan kehebohan pada waktu itu. Ya, meskipun bendera 10.000 formasi bukanlah senjata sihir yang sangat kuat, tidak mudah untuk diprovokasi oleh para pejuang di bawah ranah Taoisme dan dewa. Panji Wanzhen adalah senjata sihir terakhir yang disempurnakan oleh Song Sishu sebelum dia meninggal. Itu berisi 912 formasi jebakan, 3.997 formasi pembunuh, dan 2.791 formasi tambahan. Jika mereka diluncurkan pada saat yang sama, aku khawatir bahkan para Taois tidak dapat melarikan diri darinya. Wu Sanyu sangat murah hati untuk memberikan harta ini kepada generasi muda keluarga Wu. Berdiri bersama, beberapa tetua tidak memperhatikan pengaruh pertempuran sengit antara murid-murid dalam dan para penguji di jalan gunung. Sebaliknya, mereka lebih memperhatikan bendera 10.000 susunan. Mendengarkan suara para tetua ini, tampaknya asal-usul bendera 10.000 susunan itu luar biasa. Setelah menunggu lama, King Qiuyun dan Yang Chang segera datang ke puncak gunung untuk menjelaskan situasinya dan mengundang mereka untuk bergandengan tangan, tetapi mereka tidak menolak. Sekitar 1 jam kemudian, langit menjadi putih dan fajar mulai menyingsing. Saat ini, hanya ada 10 penguji yang berkumpul di depan puncak gunung. Hampir sampai. 10 orang. Jangan menunggu. Yang Chang melihat sekeliling dan melihat 10 orang di sekitarnya. Ketika dia mendengar suara itu, mereka semua berkumpul satu demi satu. Hanya ada 72 pendekar yang telah mengikuti ujian tingkat kedua. 5 manik ajaib dianggap telah lulus tingkat kedua. Dengan cara ini, setidaknya 14 dari 72 orang dapat lulus. Sekarang, 10 telah mencapai puncak gunung. Sedangkan untuk 4 lainnya, diperkirakan mereka akan membuang banyak waktu untuk menunggu mereka. Sekarang karena hampir semua orang sudah datang, mari kita lakukan. Bagaimana cara melawan perang ini? Saudara King Qiu, Saudara Yang Chang, ide Anda, kami semua mendengarkan Anda. Yang lainnya saling mendekat dan mengikuti kuda King Qiuyun dan Yang Chang.
Yang Chang berkata dengan suara rendah, King Qiuyun, Anda dapat mengaturnya. Dalam hal pertempuran dan pertarungan, saya tidak takut pada siapapun, tetapi dalam memulai pikiran saya tidak sebaik Anda. King Qiuyun tersenyum dan melihat para murid dalam dan Wu Yuanlin di puncak gunung. Dia mulai berbaris dan mengatur formasi, tuan-tuan, ada 22 murid dalam. Meskipun pencapaian mereka disegel di alam kuasi Tao, kekuatan mereka masih tak terduga. Secara khusus, ada peserta ujian seni bela diri Wu Yuanlin dan Heng Zhu di samping. Jika Anda menghitung jumlahnya, mereka lebih dari 30. Hanya ada 10 dari kita. Meskipun tingkat kultivasi kita sama, tetap saja tidak baik bagi kita untuk bertarung. Agak seperti mimpi untuk mengalahkan mereka semua. Jadi, jangan bertarung dengan keras. Untungnya, jalan pegunungan di puncak gunung relatif luas, yang cukup bagi kita untuk membuka jarak. Kita masing-masing telah mencapai batas untuk menghadapi 3 dari mereka. Jangan terobsesi dengan pertarungan. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat langsung melakukannya. Tuan-tuan, bagaimana dengan rencana ini? King Qiuyun mengatakan rencananya. Yang Chang berkata sambil tersenyum, langkah yang bagus, pisahkan semuanya menjadi beberapa bagian. Luar biasa. Masing-masing harus berhadapan dengan 3 prajurit dan memisahkan mereka, jadi tingkat kemenangan kita benar-benar jauh lebih tinggi. Yang lain setuju. Bagaimana perasaanmu saat melihat Mo Yun King? Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku tidak punya pendapat. Rencana ini sangat bagus. Mari kita lakukan seperti ini. Baiklah, karena semua orang tidak keberatan, mari kita bersiap dan mari kita lakukan. Wajah King Qiuyun tenggelam, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Yang lain juga membangkitkan semangat mereka dan menatap para murid dalam di puncak gunung dengan cahaya yang tajam di mata mereka. Bab 4133 bukan aku yang mencari kematian, tapi kamu. King Qiuyun jelas membuat rencana setelah mempertimbangkan dengan saksama. Ada lebih dari 30 murid di pihaknya, tetapi hanya 10 di pihaknya sendiri. Di bawah kesenjangan jumlah orang yang begitu besar, dia harus menghancurkan tangan pihak lain dan menghancurkannya satu per satu. Meskipun Lin Bai mengatakan di permukaan bahwa dia tidak memiliki pendapat, Lin Bai tetap menyadari kekurangan dalam rencana tersebut. Menurut rencana King Qiuyun, setiap peserta ujian harus berhadapan dengan 3 orang. Namun, jika salah satu dari mereka tidak cukup baik dalam kultivasi dan kekuatan, dan ditundukkan oleh murid-murid dalam pada saat pertarungan, 3 murid dalam akan mendukung yang lain, dan rencana perpecahan akan dinyatakan gagal. Lin Bai melihat kekurangan ini, tetapi dia tidak menunjukkannya, karena Lin Bai juga tahu bahwa hanya ada satu cara untuk melakukan ini, dan dia tidak dapat memikirkan cara lain. Terlebih lagi, Lin Bai menduga bahwa King Qiuyun dan Yang Chang juga mengetahui kekurangan rencana tersebut, tetapi mereka tidak menunjukkannya, karena mereka tahu bahwa hanya kesempatan ini yang dapat diraih. Semuanya bersiap untuk melakukannya. Mereka berdiri berbaris dan berjalan berdampingan menuju puncak gunung. Sebelum mencapai puncak gunung, saudara seperguruan Wu mencibir, kalian akhirnya siap. Kita semua menunggu untuk tertidur. Jangan buang waktu. Jika kalian ingin menerobos, itu tidak mungkin. Untuk rencana hari ini, kalian harus menyerahkan manik-manik ajaib, mungkin kalian masih bisa menyelamatkan hidup kalian. Jika kalian menolak, kalian harus mati. King Qiuyun menundukkan tangannya dan berkata, saudara-saudara senior, aku tahu bahwa saudara-saudara senior ada di sini untuk mengambil alih misi sekte. Tetapi tidak mungkin bagi kita untuk menyerahkan 5 manik-manik ajaib. Aku pikir saudara seperguruan juga mengerti betapa pentingnya manik-manik ajaib bagi kita sekarang. Pasti akan ada pertempuran antara kita dan saudara-saudara seperguruan kita. Jika kita bertemu satu sama lain, kita pasti akan terluka. Mohon berbelas kasih. Kakak seperguruan Wu berkata dengan senyum dingin, baiklah, semua saudara seperguruan muda akan melakukannya. Sebelum Anda melakukannya, jangan salahkan saudara seperguruan tua karena tidak mengingatkan Anda bahwa tinju mereka tidak vegetarian. Anda harus memikirkannya. Alam sudah memikirkannya. Semua orang, lakukanlah. King Qiuyun tiba-tiba mendapat masalah dan bergegas ke puncak gunung. Pada saat yang sama, Yang Chang dan beberapa orang lainnya telah menembak. Melihat bahwa mereka semua bergerak, Lin Bai tidak ragu-ragu. Dia segera melangkah keluar dan membunuh keluar dari medan perang. Melihat Lin Bai dan yang lainnya terbunuh, kakak seperguruan Wu dan sekelompok murid dalam, serta Wu Yuanlin,
mencibir satu demi satu. Mereka membuka postur mereka dan masing-masing bergegas ke Lin Bai dan yang lainnya. Menurut rencana sebelumnya, sesaat setelah pertarungan, orang-orang akan membuka medan pertempuran dan memisahkan para murid dalam. Lin Bai membunuh hingga ke puncak gunung, sama seperti Wu Yuanlin dan dua orang lainnya yang bergerak cepat, menghalangi jalan Lin Bai. Wu Yuanlin mencibir, pendekar Lianzu, mari kita gunakan darahmu untuk membuka posisi kuat tuanku di Sekte Iblis Abadi. Wu Yuanlin memimpin 2 atau 3 orang untuk membunuh Lin Bai. Menurut rencana, Lin Bai segera mundur dari belakang dan menarik ketiga orang itu ke tepi area dan memisahkan mereka dari orang lain. Setelah memisahkan Wu Yuanlin dan yang lainnya, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa Qing Qiuyun dan Yang Chang, seperti yang direncanakan, menarik lawan mereka keluar dari medan perang dan memisahkan mereka ke satu sisi. Selanjutnya berdasarkan kemampuan mereka sendiri, jika Anda dapat menerobos pengepungan, Anda dapat memasuki level ketiga, jika Anda tidak dapat melewatinya, sulit dilakukan. Mati. Tepat saat Lin Bai mengamati medan perang, Wu Yuanlin dan 2 orang lainnya melesat maju ke arah Lin Bai, dan tinjunya yang ganas menghantam Lin Bai. Lin Bai bertarung dan mundur, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak untuk memblokir serangan Wu Yuanlin dan 2 orang lainnya. Sudah waktunya untuk melawan. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatan spiritualnya mengalir di telapak tangannya, siap untuk melawan. Tetapi pada saat ini, sebuah ejekan datang, apakah ini kekuatan? Lin Bai mengerutkan kening dan mendongak. Dia melihat bahwa saudara seperguruan Wu, seorang murid dari sekolah dalam, telah memukul seorang peserta ujian seni bela diri dengan darah di sekujur tubuhnya, sekarat dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Kalah begitu cepat. Lin Bai sedikit terkejut. Saat peserta ujian dikalahkan oleh saudara seperguruan Wu, medan perang berubah menjadi spiral ke bawah. Setelah mengalahkan penilai, saudara seperguruan bergegas untuk bergabung dengan medan perang lain dan menyerang yang lain dengan kecepatan yang tak tertandingi. Setelah puluhan gerakan, dia dikalahkan. Sialan. Tidak bisakah kau bertahan sedikit lebih lama? Penguji lainnya mulai mengumpat. Qing Qiuyun dan Yang Chang pandai menghadapi 3 prajurit mereka. Namun, dengan kekalahan berturut-turut saudara seperguruan Wu terhadap prajurit lainnya, Qing Qiuyun dan Yang Chang berada di bawah tekanan yang semakin besar. Kalahkan aku. Saudara seperguruan Wu berlari kencang dan memukul dada Yang Chang dengan tinjunya. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan ekspresi putus asa. Pada saat yang sama, murid-murid dalam lainnya bergegas ke Qing Qiuyun, dan puluhan dari mereka mengepungnya. Dalam sekejap, Qing Qiuyun dikalahkan. Sudah berakhir. Wajah Qing Qiuyun memucat dan hatinya seabu-abu kematian. Baru saja membuat rencana, tetapi tidak menyangka akan seperti kertas yang dipatahkan oleh murid-murid dalam. Benar saja, dalam menghadapi kekuatan absolut, rencana keterampilan apapun tidak lebih dari sekadar lewat. Dalam sekejap, kecuali Lin Bai, 9 prajurit lain yang ikut ujian dikalahkan. Rencana yang dibuat bersama oleh para penguji juga hancur. Hahaha, dari Lianzu, tampaknya kerjasama kalian tidak terlalu baik. Wu Yuanlin melihat bahwa para penguji lainnya telah dikalahkan dan segera berkata kepada Lin Bai sambil mencibir. Setelah mengalahkan penguji seni bela diri lainnya, saudara seperguruan Wu dan murid-murid dalam lainnya menatap Lin Bai satu demi satu. Seketika, tubuh kakak seperguruan Wu melesat dan membunuhnya, konon katanya kamu adalah seorang seniman bela diri dari Lianzu. Biarkan aku melihat apakah semua prajurit dari Lianzu memiliki kemampuan seperti itu. Sambil berbicara, kakak seperguruan Wu memukul Lin Bai dan pergi. Meskipun prestasi kakak seperguruan Wu disegel di alam kuasi Tao, bagaimanapun juga, dia adalah seorang murid dalam. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang mendalam. Pukulan itu seperti puncak gunung Tai, yang membuat ki dan darah Lin Bai melonjak dalam tubuhnya dan mundur ratusan meter untuk menstabilkan tubuhnya. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa Qing Qiuyun dan Yang Chang semuanya merangkak di tanah, dan napas mereka lemah. Jelas, tidak mungkin memiliki kekuatan perang dunia dalam waktu singkat. Semua murid dalam datang ke Lin Bai untuk mengelilinginya. Apakah kamu tahu mengapa aku orang terakhir yang berurusan denganmu? Kakak seperguruan Wu memukul mundur Lin Bai dengan tinjunya, dan bertanya sambil tersenyum, aku akan memberimu kesempatan, seorang prajurit dari Lianzu. Selama kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku bisa memberimu cara untuk hidup. Bagaimana?
Kakak seperguruan Wu bertanya dengan penuh kemenangan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan menamparmu 2 kali lebih sedikit saat aku mengalahkanmu. Bagaimana menurutmu, kakak seperguruan? Mendengar ini, wajah kakak seperguruan Wu menjadi gelap, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Senyum di wajahnya tiba-tiba mengeras, dan dia mencibir, sepertinya kau bertekad untuk mati. Bukan aku yang ingin mati, kaulah yang ingin mati. Lin Bai tidak menyerah sama sekali, jarum menunjuk ke gandum. Bab 4134 Gaya Tak Terkalahkan. Di depan Istana Surgawi, sekelompok tetua melihat pengepungan murid-murid dalam dan pemusnahan para penguji seni bela diri, dan alis mereka tidak dapat menahan kerutan. Jika seniman bela diri di Liga Hengzu membuat keributan seperti itu, saya khawatir tidak seorang pun akan dapat melewati lintasan kedua kali ini. Yah, siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka telah membawa 10.000 bendera? Setelah jatuhnya bendera, sebuah gunung terhalang, hanya menyisakan jalan buntu. Kakak seperguruan Li, itulah idenya. Sekelompok tetua berkumpul di depan wajah Tuan Li, dengan beberapa kekhawatiran dalam kata-kata mereka. Alasan mengapa Sekte Iblis Abadi akan mengeluarkan tugas di Aula Diaken untuk membiarkan murid-murid dalam memasuki 3 lintasan ujian adalah untuk menekan kesombongan para penguji. Kita harus tahu bahwa hampir semua seniman bela diri yang datang ke Sekte Iblis Abadi untuk belajar dari guru mereka adalah tokoh-tokoh terkenal di 13 negara bagian abadi. Bahkan beberapa dari mereka masih datang dengan nama jenius pertama. Mereka sangat terlatih dan berbakat. Mereka sulit bertemu lawan di batas negara mereka sendiri dan secara alami mengandalkan bakat dan aset mereka. Oleh karena itu, Sekte Iblis Abadi akan membiarkan murid-murid dalam bergabung dalam ujian dan menekan kesombongan para penguji. Hingga kemudian, semakin banyak murid di Sekte Iblis Abadi, dan persaingan untuk sumber daya kultivasi menjadi semakin sengit. Banyak orang berpikir bahwa ujian tingkat kedua adalah tempat yang baik untuk mendapatkan manik-manik ajaib. Oleh karena itu, hal itu berkembang menjadi situasi saat ini. Beberapa murid dalam menjarah manik-manik ajaib di tangan para penguji tanpa mempedulikan caranya. Tetua Li mengecilkan matanya dan menatap prajurit Liga Hengzu. Liga Hengzu telah bertindak terlalu jauh kali ini, tetapi sebagai tetua, kita tidak dapat ikut campur dalam semua hal yang terjadi dalam penilaian, jika tidak, kita akan kehilangan keadilan penilaian. Adapun para pendekar Liga Hengzu, setelah penilaian, masalah ini akan dilaporkan ke pengadilan tetua, sehingga pengadilan tetua dapat menekan Liga Hengzu. Jika perlu, kompetisi seni bela diri Liga 13 negara akan diadakan lagi untuk menentukan kepemilikan tugas penilaian. Meskipun para tetua tidak berdaya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Seperti yang dikatakan Tetua Li, begitu para tetua campur tangan dalam penilaian, mereka akan segera kehilangan kenetralan penilaian. Itu bukan hal yang baik bagi para penguji seni bela diri dan Sekte Iblis Abadi. Oh, betapa besarnya suara anak ini. Apakah para pendekar dari Lianzu semuanya katak di dalam sumur? Beranikah kamu berteriak di sini? Dia benar-benar seorang prajurit dari negeri barbar. Aku tidak tahu seberapa tinggi dan tebalnya langit. Mendengar teriakan Lin Bai, semua prajurit aliansi Hengzu mendekatinya satu demi satu dan mengepung kakak seperguruan Wu. Mulut kakak seperguruan Wu penuh dengan sarkasme dan senyum dingin. Dia menunjuk ke Lin Bai dan berkata, baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membantuku. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku memberi pelajaran pada orang barbar ini. Kakak seperguruan Wu berjalan mendekat dan menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Bai tersenyum meremehkan dan berkata, sebaiknya kalian melakukannya bersama-sama, agar tidak membuang-buang waktu. Mata kakak senior Wu membesar, dan wajahnya dipenuhi amarah, berani meremehkanku. Cari kematian. Saat kata-katanya jatuh ke tanah, angin kencang mengelilingi kakak senior Wu dan membungkus tubuhnya. Kemudian badai menderu dan menerjang Lin Bai. Dalam badai itu, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mati. Kakak senior Wu, dengan kecenderungan umum langit dan bumi, berubah menjadi tinju dan memukul Lin Bai itu di atasnya. Lin Bai berdiri di tempat yang sama seperti Gunung Tai. Melihat pukulan kuat kakak senior Wu, dia tertawa dan mengangkat tangannya untuk meraih kekosongan. Dengan suara, Lin Bai mengambil tinju kakak senior Wu dan menggenggam tinjunya di tangannya.
Betapapun kerasnya dia berusaha, dia tidak bisa pergi. Ini. Wajah kakak senior Wu tiba-tiba berubah. Meskipun dia disegel dan dibudidayakan di alam kuasi Tao, dia telah berlatih di Sekte Iblis Abadi selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, tinju tadi bukanlah keterampilan biasa. Itu adalah keterampilan tinju yang terkenal di Sekte Iblis Abadi. Namanya adalah bayangan pemecah angin. Kekuatannya sangat dahsyat, hanya sedikit orang yang bisa menangkapnya di alam yang sama. Namun, Lin Bai berhasil menangkap tinju kakak senior Wu, sehingga serangannya pun terbatas. Apakah kamu memiliki tubuh fisik? Menurut kakak senior Wu, pencapaian Lin Bai hanya di alam Tao. Jika dia bisa menangkap tinjunya, tidak diragukan lagi bahwa Lin Bai juga telah berlatih latihan fisik. Sudah kubilang, kalian saja yang pergi, jangan buang waktu. Lin Bai mencibir dan meninju wajah kiri kakak senior Wu. Kekuatan yang sangat besar itu langsung memutar wajah kiri kakak senior Wu. Daging dan darahnya beterbangan dengan gigi yang patah, dan kakak senior Wu jatuh ke tanah dengan kebingungan. Pukulan ini mematahkan separuh wajah kakak senior Wu dan membuatnya terluka parah dan sekarat. Kalian berdua pergi saja atau minggir saja dari hadapanku. Lin Bai berdiri tegak di depan sekelompok murid inti, mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada dingin. Kakak seperguruan Wu. Bagaimana kabarmu, kakak Wu? Sialan. Beraninya kau menyakiti kakak Wu. Kau ingin mati. Sekelompok murid inti, termasuk Wu Yuanlin, mendekat satu demi satu dan bertanya dengan khawatir. Kakak Wu menutupi wajah kirinya yang berdarah dan berteriak, ayo pergi bersama dan buat dia frustrasi. Ayo. Bunuh dia. Bunuh dia. Mendengar perintah kakak Wu, para murid inti mengeluarkan senjata mereka dan bergegas ke Lin Bai dengan wajah garang. Lin Bai, dengan seringai di wajahnya, menatap semua orang yang telah membunuhnya. Ketika dia melangkah maju, dia mengepalkan tinjunya. Setelah pukulan jatuh, dia menerbangkan seorang murid pintu dalamnya secara berurutan. Satu persatu, satu persatu. Lebih dari 30 prajurit mengelilingi Lin Bai, tetapi Lin Bai memukulnya hingga terbang ke seluruh langit. Setelah puluhan gerakan, semua murid inti, Wu Yuanlin dan penguji seni bela diri lainnya jatuh ke tanah, melolong dan menangis lagi, dan mereka tidak lagi dapat bertarung. Ini bagaimana mungkin? Qing Qiuyun dan Yang Chang di kejauhan menatap pemandangan ini dengan linglung. Qing Qiuyun merasa sedikit lebih baik karena dia telah melihat bahwa Lin Bai bukanlah orang biasa. Namun, Yang Chang agak sulit untuk menerimanya. Menurutnya, Lin Bai sangat kurus dan lemah. Meskipun berada di alam yang sama dengannya, Yang Chang merasa bahwa dia dapat menghancurkan Lin Bai dengan tangannya. Namun, kekuatan Lin Bai sekarang terlalu mengejutkan. Saudara Qing Qiu, kamu benar. Kita bukanlah lawannya. Dia mungkin orang kuat yang paling mempesona dalam ujian ini. Saudara Qing Qiu, apakah kamu tahu bahwa dia luar biasa di tingkat pertama? Atau kamu pernah mengenalnya sebelumnya? Qing Qiuyun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, aku tidak mengenalnya, tetapi aku tahu dia bukan orang biasa. Saudara Yang Chang, apakah kamu ingat bahwa kita bangun dari Jue Tianxi? Ketika aku bangun, aku menemukan bahwa dia telah duduk di kasur dengan linglung. Aku pikir dia sudah menyerah, tetapi kemudian dia diuji, tetapi tetap lulus. Terlebih lagi, aku curiga dia menyembunyikan kekuatannya pada saat ujian pertama. Dia mungkin aku sudah mengerti sebagian dari 4 makna Jue Tian. Bab 4135 tangkap benderanya. Apa? Kamu bilang dia sudah menyadari sebagian dari 4 makna Jue Tian. Wajah Yang Chang penuh dengan keheranan. Jue Tianxi sangat sulit sehingga dia dan Qing Qiuyun berusaha sekuat tenaga untuk hanya mengerti sedikit. Jika Lin Bai sudah memahami sebagian dari Jue Tianxi, seperti yang dikatakan Qing Qiuyun, Yang Chang tidak percaya betapa sulitnya dia. Di depan istana surgawi, sekelompok tetua melihat pemandangan ini, dan mereka juga terkejut, sungguh kekuatan fisik yang luar biasa. Dia hampir tidak menggunakan kekuatan kultivasi, hanya dengan kekuatan tubuh, dia mengalahkan para pejuang Liga Hengzu yang terbang di seluruh langit. Tampaknya dia adalah seorang kultivator fisik yang baik. Meskipun kelompok pejuang di Liga Hengzu telah disegel dan dikultivasikan oleh kami, bagaimanapun juga, mereka telah berlatih di Sekte Iblis Abadi selama bertahun-tahun. Mereka telah mengalami banyak pertempuran dan telah mencapai prestasi yang luar biasa. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Sebaliknya, mereka adalah satu pukulan pada satu waktu.
Tidak mudah untuk mengalahkan mereka kembali dalam waktu singkat. Sekelompok tetua saling memandang, mengangguk berturut-turut, tersenyum di seluruh wajah, dan tampaknya setuju dengan kekuatan Lin Bai. Ah, 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 aduh. Sekelompok murid dalam jatuh ke tanah, menangis memanggil ayah dan ibu mereka. Lin Bai berjalan di depan mereka dan langsung menuju istana surgawi. Lin Bai tidak ingin bersikap agresif setelah mereka dikalahkan. Meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam penilaian bahwa tidak seorang pun boleh dibunuh, Lin Bai tidak perlu membunuh ketika dia hanya anggota Sekte Iblis Abadi. Kakak seperguruan Wu menutupi wajah kirinya yang berdarah dan menatap punggung Lin Bai ke arah istana surgawi. Matanya menunjukkan kebencian yang kuat. Dia menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya. Sebuah bendera merah muncul di telapak tangannya. Bendera kecil itu berputar cepat di tangannya dan berubah menjadi bendera setinggi 2 meter dalam sekejap. Mati saja untukku. Kakak seperguruan Wu melompat dari tanah dan memegang bendera merah di kedua tangannya. Dengan gelombang yang dahsyat, langit berguncang dan bumi berguncang, dan matahari serta bulan redup. 100 kali formasi. Teriak kakak senior Wu berturut-turut. Lin Bai berhenti dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba merasakan formasi yang tersembunyi di hutan di sekitarnya mulai bergerak seolah-olah masih hidup. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di atas langit, formasi Dharma saling tumpang tindih. Guntur bergemuruh maju mundur dalam formasi, yang tampaknya berubah menjadi guntur. Pada saat ini, badai, guntur, es dan salju, duri tanah, aliran lumpur, ombak besar, api, tanaman merambat, dan sebagainya bergegas keluar dari segala arah dan menyerang Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa dirinya seperti dikelilingi oleh ratusan formasi. Namun, yang mengejutkan Lin Bai, baru saja susunan ini masih berada di hutan. Mengapa susunan ini disusun di sekelilingnya saat ini? Khususnya, susunan ini tampaknya disusun untuk Lin Bai, yang berada di tengah susunan. Itu bendera. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat saudara seperguruan Wu melambaikan bendera merah di tangannya. Setiap kali bendera dikibarkan, susunan sihir membungkus Lin Bai. Tetua di depan istana surgawi berseru, anak ini dipaksa menggunakan 10.000 bendera susunan. Ini akan sulit. Kekuatan 10.000 bendera susunan bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seni bela diri di alam kuasi Tao. Di antara ratusan susunan, Lin Bai mengelak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari guntur dewa, dan kemudian sepotong es dan salju bergegas ke Lin Bai. Metode rahasia roh bela diri. Hancurkan larangan. Setelah menghindari beberapa pemboman susunan, wajah Lin Bai membeku, menelan jiwa pedang di tubuhnya, dan cahaya redup muncul di atas kepalan tangan Lin Bai dan dipukul oleh Lin Bai. Terjadi ledakan besar. Tinju Lin Bai membuat celah di antara ratusan formasi besar yang mengelilingi Lin Bai. Pada saat kritis ini, Lin Bai bergegas keluar dari formasi dan langsung menuju ke saudara seperguruan Wu. Saudara seperguruan Wu masih melambaikan bendera besar. Dia ingin mengguncang formasi dan menjebak Lin Bai. Namun sebelum formasi itu jatuh, Lin Bai membunuhnya di depannya. Dia memukulnya di dada dan menerbangkannya. Pada saat yang sama, dia meraih bendera 10.000 formasi di tangannya. Sambil memegang bendera 10.000 formasi, Lin Bai melihatnya dengan saksama. Tampaknya ada formasi besar di dalamnya. Formasi ini seperti pohon besar, sedangkan formasi lainnya seperti cabang yang menjulur dari pohon besar. Dengan kekuatan spiritual yang disuntikkan dan dilambaikan, formasi dapat diatur di posisi manapun dalam sekejap. Sungguh formasi bendera yang misterius. Mata Lin Bai berbinar. Dia belum pernah melihat bendera yang begitu misterius dan luar biasa. Dia segera menjadi pria yang mencintai harta karun. Bagi Jian Xiu, tidak ada harta karun yang lebih penting daripada pedang di tangannya. Sama halnya dengan Lin Bai. Kultivasi pedang adalah pedang dan hati pedang. Selain itu, ada beberapa harta karun lain yang membuat jantung Lin Bai berdebar. Namun kali ini, bendera 10.000 formasi itu benar-benar membuat jantung Lin Bai berdebar kencang. Setelah melihatnya 2 kali, jantung Lin Bai berdegup kencang. Hukum rahasia danau bela diri itu melanggar larangan dan langsung memutus hubungan antara saudara senior Wu dan bendera Wanzhen. Kemudian Lin Bai memasukkan bendera Wanzhen itu ke dalam cincin penyimpanan. Kembalikan bendera itu kepadaku. Kakak seperguruan Wu dipukuli oleh tinju Lin Bai yang hampir mematahkan organ dalamnya. Namun sekarang dia melihat Lin Bai mengambil bendera 10.000 formasi itu.
Dia tetap berdiri tanpa mempedulikan lukanya dan berteriak, aku bisa membiarkanmu lewat, tetapi kamu harus mengembalikan bendera 10.000 formasi itu kepadaku. Lin Bai terkekeh, bahkan jika kamu tidak ingin membiarkanku lewat, apakah kamu masih memenuhi syarat untuk menghentikanku dengan kekuatanmu saat ini? Wajah kakak seperguruan Wu muram. Baru saja Lin Bai membuat dua tinju, salah satunya menghancurkan wajah kirinya dan yang lainnya melukainya dengan serius. Di bawah dua pukulan itu, dia hampir membunuh kakak seperguruan Wu. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung dengan Lin Bai, dia pasti akan membunuhnya. Bendera 10.000 formasi itu adalah harta karun Liga Hengzu kita. Jika kamu berani mengambilnya, kamu akan dihapus dari buku kehidupan dan kematian. Kamu datang dari Lianzhu dan menyembah Sekte Iblis Abadi. Kamu tidak ingin dikejar oleh aliansi Hengzu kita pada hari pertama memasuki Sekte Iblis Abadi. Kembalikan bendera 10.000 formasi kepadaku. Aku bisa mengabaikan penilaianmu. Kakak seperguruan Wu sedikit marah di dalam hatinya. Bendera 10.000 formasi ini adalah harta yang dipinjamnya dari Wu Sanyu. Itu perlu diganti setelah digunakan. Selain itu, kultivasi Wu Sanyu sangat mendalam dan temperamennya tidak dapat diprediksi. Meskipun dia adalah anggota klan yang sama, ada kesenjangan besar di antara mereka dalam status klan dan Sekte Iblis Abadi. Sebagai upaya terakhir, kakak seperguruan Wu tidak ingin menyinggung Wu Sanyu, dan dia tidak ingin membiarkan perasaan yang telah dibangunnya dan Wu Sanyu selama bertahun-tahun dihancurkan oleh bendera 10.000 formasi. 10.000 spanduk itu nama yang bagus. Aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambilnya sendiri. Lin Bai tersenyum dingin dan berbalik ke istana surgawi. Segera, Lin Bai naik ke puncak gunung dan melihat para tetua berdiri di depan istana surgawi. Di belakang sekelompok tetua, ada 9 tangga menuju istana surgawi di awan. Qing Qiuyun, Yang Chang dan yang lainnya melihat Lin Bai mendaki ke puncak gunung, dan murid-murid dalamnya telah dikalahkan oleh Lin Bai. Mereka segera saling memandang, bangkit, bergegas ke puncak gunung, melewati lintasan kedua, dan memasuki lintasan ketiga.